berikut ini. Seperti yang dilansir dalam situs Wikipedia, masa Frankfurt atau dalam bahasa Jermannya Frankfurter Schule adalah sebuah istilah yang diberikan kepada pemikiran yang dihasilkan oleh kelompok filsuf yang memiliki afiliasi dengan Institut für Sozialforschung di Frankfurt, Jerman, dan pemikir-pemikir lainnya yang dipengaruhi oleh mereka. Tahun yang disebut sebagai awal lahirnya masa Frankfurt ialah tahun 1930 ketika Max Horkheimer diangkat sebagai direktur lembaga riset sosial tersebut. Beberapa filsuf yang terkenal dianggap sebagai anggota masa Frankfurt ialah Theodor Adorno, Walter Benjamin, dan Jürgen Habermas. Dari ketiga anggota masa Frankfurt tersebut, Jürgen Habermas ialah salah satu panutan dari Axel Honneth mengenai teori-teori kritis yang dibawanya. Ketertarikan mazhab Frankfurt terhadap pemikiran Karl Marx disebabkan antara lain oleh ketidakpuasan mereka terhadap penggunaan teori-teori Marxisme oleh kebanyakan orang lain yang mereka anggap merupakan pandangan sempit terhadap pandangan asli Karl Marx, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa para pemikir mazhab Frankfurt berpendapat Marxisme harus dimodifikasi untuk bisa menjawab tantangan zaman-zaman berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan menuju kepada topik pembahasan kita, yaitu politik rekognisi ala Axel Honneth. Axel Honneth adalah penerus tradisi teori kritis generasi ketiga dari mazhab Frankfurt. Dalam karya orisinalnya yang berjudul The Struggle of Recognition, The Moral Grammar of Social Conflict, Honneth 1995 menjelaskan mengenai pentingnya politik rekognisi dua arah sebagai prasyarat atas masyarakat yang rasional. Honneth memulai premisnya dengan menunjukkan perspektif yang mendasar diusung oleh Machiavelli dan Hobbes. Dalam perspektif keduanya, masyarakat terbentuk dari kompromi untuk mempertahankan dirinya atas benturan konflik. Sedangkan ucapan lain muncul dari filsafat Hegel yang menyatakan bahwa hubungan dengan masyarakat tersebut baru dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan yang dilalui oleh seseorang untuk menuju totalitasnya. Sebagaimana diketahui, rekognisi terbagi atas beberapa tahapan, antara lain melalui relasi antara anak dengan kedua orang tuanya dalam kebutuhan emosional dan ketergantungan. Selanjutnya ialah bentuk keduanya mengenai universalisasi hukum secara objektif, dan selanjutnya melalui solidaritas dengan ruang yang cakup lebih luas, meliputi subjek dalam bentuk konfirmasi intersubjektif. Kemudian Honneth membagi mode dan objek dari rekognisi yang terdiri dari afeksi individual pada ranah keluarga atau cinta, kognisi person dalam ranah masyarakat sipil atau sering disebut hukum atau hak, dan afeksi yang telah dikonversi menjadi rasional, dan subjek partikular individual dalam ranah negara atau solidaritas. Saatnya kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita, yaitu analisis kasus yang berhubungan dengan perspektif teori politik rekognisi milik Axel Honneth. Ya, kasus yang saya ambil ialah vaksin dan politik rekognisi agama yang ditulis oleh Amin Muzakir pada website psdrlipi.go.id. Seperti yang diketahui, akhir-akhir ini pembahasan mengenai vaksin sangat ramai di masyarakat terkait dengan halal atau tidaknya vaksin tersebut. Vaksin bukan sekedar usaha untuk menjaga penularan penyakit sebagaimana diyakini oleh sains modern. Lebih dari itu, terutama masyarakat yang religius sempat berdebat mengenai kehalalan vaksin tersebut.
Di kalangan Muslim dan Yahudi tertentu, vaksin dinilai mengandung unsur babi yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, tak heran jika sebagian dari mereka kemudian menolak divaksin karena alasan tersebut. Sebenarnya, perdebatan mengenai halal atau tidak vaksin tersebut telah menjadi persoalan yang lama dan sudah ada sejak zaman dahulu kala, karena polemik ini menimbulkan kepanikan di masyarakat yang mayoritas Muslim di Indonesia karena tidak mengetahui apa kandungan dalam vaksin tersebut. Perdebatan tersebut semakin berbobot politis akhir-akhir ini, termasuk dalam hal vaksin. Ada beberapa kalangan yang menolak karena alasan iman semakin memperoleh legitimasi justru dari perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Bagi mereka, vaksin adalah hak, bukan kewajiban yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga negara. Pemerintah tentunya tidak boleh membatasi hal tersebut. Fenomena inilah yang telah diamini oleh Nancy Fraser, salah satu mengkritik teori rekognisi dari Axel Honneth. Menurutnya, nilai-nilai keagamaan yang sebelumnya hanya berlaku di ruang private, sekarang ingin diakui sebagai bagian yang sah dari kehidupan politik. Kalangan yang disebut menolak karena alasan iman tetap ingin dihargai haknya dalam pengertian kewarganegaraan dan hak sebagai warga negara. Menghadapi aspirasi politik rekognisi inilah, tentunya pemerintah tidak bisa abai begitu saja. Aspirasi ini mungkin terdengar kuno di telinga para sains modern. Sebuah jalan keluar yang harus ditempuh oleh pemerintah ialah untuk menjembatani antara dilema iman dan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi beberapa negara yang mayoritas Muslim tetap menggandeng otoritas keagamaan dalam memastikan terselenggaranya vaksinasi COVID yang menyeluruh. Selain meminta otorisasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, pemerintah harus menggandeng juga pihak Majelis Ulama Indonesia. Kedua organisasi tersebut diharapkan memberikan masyarakat edukasi mengenai keamanan, kemanjuran, dan kehalalan vaksin COVID-19 tersebut. Namun, ada silang pendapat antara umat Islam sendiri. Para ulama mengatakan bahwa demi alasan keselamatan bersama, bahkan yang haram pun bisa menjadi halal. Oleh karena itu, penggunaan unsur babi dalam vaksin bisa dimaklumi. Namun, ada pendapat lain dari beberapa ulama yang tetap bersikukuh dengan pandangan klasik bahwa unsur babi, apapun penggunaannya, itu haram dikonsumsi. Kembang dengan pesat. Terima kasih dan sampai jumpa di konten